Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Firdausi Nuzula dari Pokjar LP Ma'arif Pandaan semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerangka, struktur, dan muatan kurikulum darurat yang telah saya tulis pada tugas diskusi 4 minggu. Yang pertama-tama yakni kerangka dasar kurikulum darurat. Yang pertama ada konsep kurikulum darurat. Kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19. Mengapa disebut kurikulum darurat? Karena kurikulum ini disusun dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19, yang artinya kurikulum ini disesuaikan dengan keadaan yang sedang terlaksana saat ini. Lalu, penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolah. Lalu, pada masa darurat COVID-19, seluruh peserta didik tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dari sekolah melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Lalu selanjutnya, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat COVID-19 dan dilakukan apabila sekolah mampu memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah setempat, yang meliputi sarana yaitu tempat cuci tangan, hand sanitizer, penataan kelas yang memenuhi physical distancing, bilik untuk penyemprotan disinfektan, alat pengukur suhu badan, masker cadangan, pengoptimalan fungsi UKS, dan lain-lain. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran akan kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Konsep pembelajaran masa darurat. Kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan dengan berpedoman kalender pendidikan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jawa Timur. Kegiatan pembelajaran masa darurat dilakukan tidak hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar siswa, namun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya. Kegiatan pembelajaran masa darurat COVID-19 melibatkan guru, orang tua peserta didik, dan lingkungan desa atau kelurahan tempat tinggal peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan yang ada di sekolah sebagai bahan penentuan pelaksanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Selain itu, memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19 zona hijau atau termasuk lingkungan yang tidak aman atau dalam kurung zona merah. Dalam hal ini dapat diketahui antara lain melalui gugus tunas penanganan COVID-19, melalui aplikasi pemantauan COVID-19 atau surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan atau kecamatan. Selain itu, pemetaan atau screening kesehatan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui surat keterangan sehat dan dari puskesmas sebagai bentuk pemenuhan kelengkapan apabila proses pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka atau kelas nyata. Kegiatan pembelajaran masa darurat dilakukan dengan mempertimbangkan terjaganya kesehatan siswa dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan masyarakat, baik pada aspek fisik maupun psikolog. Untuk pembelajaran tatap muka atau kelasnya, hal tersebut ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari pemerintah setempat dan surat persetujuan dari orang tua. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran masa darurat. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas, atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring dalam jaringan atau luring di luar jaringan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani
tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran berlangsung di sekolah, rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Pembelajaran dikembangkan secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan krisis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi peserta didik. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang dimaksudkan bahwa siapapun yang bisa mengajarkan atau membantu anak tersebut belajar, peserta didik belajar, maka dia adalah guru. Nah, lingkungan juga berperan penting sebagai guru anak-anak. Lalu selanjutnya yaitu pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah lebih menitik beratkan pada pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Misalnya pemahaman tentang mengatasi pandemi COVID-19, penguatan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah peserta didik di tengah keluarga. Semisal kita bisa mengajarkan kepada anak tentang membersihkan kamarnya sendiri, mencuci tangan, menggunakan masker yang tepat, dan juga selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Karena banyaknya masyarakat yang terserang COVID-19, di beberapa daerah diputuskan bahwa belajar hanya melalui daring untuk menjaga kesehatan para pendidik, tenaga didik, dan juga anak-anak didik sendiri. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan peserta didik dan orang tua atau wali. Tidak sengaja melalui pembelajaran daring, guru, siswa, dan juga orang tua berperan penting dalam peningkatan mutu belajar anak. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif. Yang selanjutnya materi, metode, dan media pembelajaran masa darurat. Pengembangan materi ajar guru memilih materi pelajaran esensi untuk dijadikan prioritas dengan pembelajaran, sedangkan materi lain dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Materi pembelajaran diambilkan dan dikumpulkan serta dikembangkan kembali sedangkan materi lain dapat dipelajari serta didik secara mandiri. Materi pembelajaran diambilkan dan dikumpulkan serta dikembangkan dari yang pertama ada buku-buku sumber seperti buku peserta didik, buku pedoman guru, maupun buku atau literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup yang sesuai dan benar. Selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau berkaitan dengan fenomena sosial yang bersifat kontekstual, misalnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 atau hal lain yang sedang terjadi di sekitar peserta didik. B. Model dan metode pembelajaran. Desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah atau saintifik berbentuk model-model pembelajaran seperti model pembelajaran berbasis penemuan discovery learning, model pembelajaran berbasis penelitian atau disebut inquiry learning. Lalu ada model pembelajaran berbasis proyek yaitu project based learning. Selanjutnya model pembelajaran berbasis masalah problem based learning, dan model pembelajaran lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar dengan aktif dan kreatif. Yang kedua, guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian pembelajaran pada kondisi darurat. Nah, jadi guru diminta untuk sekreatif mungkin agar siswa
tetap mendapatkan pembelajaran yang maksimal meski belajar dari rumah. Guru secara kreatif mengembangkan metode pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan karakteristik materi atau tema dan karakter situasi yang dihadapi sekolah pada kondisi darurat. Yang terakhir yakni aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa belajar dari rumah dilaksanakan bervariasi antar peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.